Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan Fisika Dasar kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan terkait dengan potensial listrik. Di video sebelumnya kita sudah bahas bagaimana potensial listrik didefinisikan. Ya. Nah, kali ini kita akan lihat potensial listrik yang dihasilkan oleh muatan titik. Di sini sudah saya gambarkan ya. Jadi misalkan ini ada sebuah muatan titik dengan muatan Q ya. Kita ingat bahwa di sekitar muatan positif ini medan listrik itu akan keluar menjauhi muatannya dalam arah radial ya. Jadi ini medan listriknya, arah medannya ya. Nah, sekarang bayangkan ada dua titik di sekitar muatan ini, di titik 1 dan titik 2. Kemudian kita ingin melihat bagaimana beda potensial antara titik 1 dan titik 2 ya. Kita sudah dapatkan perumusannya bahwa delta V ya, itu kan sama dengan minus integral E dot ds, itu kan ya. Ini dari posisi, dalam hal ini dari posisi 1 ke posisi kedua. Nah, ds itu adalah elemen dari lintasannya. Kalau misalkan lintasannya dipilih seperti ini, dan suatu saat kita pilih di sini, elemennya adalah ds dengan arah vektornya seperti ini. Kemudian, nah ini vektor posisi R1 ya, ini R1 gitu ya. Kemudian ini adalah R2 atau jaraknya ya, saya ambil jaraknya saja ya. Yang ini jaraknya R1, ini jaraknya R2. Ini secara umum adalah R misalnya. Nah, karena tentu saja di titik ini itu kan akan arah radial, maka arah E ini akan searah dengan DR di titik ini ya. Searah dengan DR. Dan E.ds sebenarnya ya, E.ds itu kan secara definisi besar E dikalikan dengan besar ds dikalikan dengan kosinus sudut antara E dan ds. Nah, dalam hal ini coba kita lihat dari gambar ya, bahwa ds cos theta itu tidak lain adalah dr ini ya. Ds cos theta adalah dr. Jadi ini berarti sama-sama dengan E dikalikan dengan dr ya. Sehingga nah ini berarti V2 dikurangi dengan V1 berarti minus integral ini dari posisi 1 dari posisi R1 ke posisi R2 ya. E-nya, E yang dihasilkan oleh muatan titik. Kita ingat muatan titik kan rumusnya K kali Q per R kuadrat, gitu kan ya? K kali Q per R kuadrat. Ini kan tadi bisa kita ganti dengan integral dari 1 sampai 2 E dr. Ya, kita ganti E-nya dengan K kali Q dibagi dengan R kuadrat ya. Berarti dr. Karena kakinya konstan, boleh kita keluarkan, berarti kaki integral negatif, maaf ya, negatif R1 sampai R2 seper R kuadrat dr ya, atau R pangkat min 2 dr. Nah, integral ini kan tidak lain apa? Tidak lain adalah nambah 1 kan jadi R pangkat min 1 dibagi dengan min 1. Jadi ini negatifnya hilang. Berarti K kali Q kali R pangkat min 1. R pangkat min 1 sama dengan seper R ya. Dengan batas R1 sampai R2. Sehingga kita dapatkan ya, pindah ke sini bahwa V2 min V1 sama dengan K dikalikan dengan Q ya. Berarti ini masukkan R2-nya seper R2 ya. Dikurangi dengan seper R1. Nah,
Jika kita ambil R1 berada di jauh tak terhingga, maka potensial di satu kita definisikan sama dengan 0. Jadi potensial di titik tak hingga itu sama dengan 0. Ya. Kemudian R2 kita tulis saja R. Kita akan dapatkan berarti V2-nya kita ganti dengan V gitu. Dikurangi 0, berarti K dikali Q per R gitu, ya. Karena V1-nya 0, ini berarti R1 kan kalau menuju tak hingga ini menuju 0 ya. Jadi K kali Q per R ya. Jadi potensial listrik di satu titik yang jaraknya R dari sumber muatan ini, muatan sumber, itu adalah K Q per R. Oke, ya. Nah, ini kalau oleh sebuah saja. Nah, bagaimana kalau misalkan oleh sejumlah muatan titik, ya? Potensial listrik oleh sejumlah muatan titik. Jika terdapat katakan N buah lah, N buah muatan titik, nah, maka potensial total ya, total potensial ya, total potensial listrik di satu titik ya, ya tinggal jumlahkan saja karena ini merupakan besaran skalar. Berarti V total itu sama dengan V1 tambah V2 tambah dan seterusnya sampai potensial oleh muatan ke N. Ya. Berarti K kali, katakan Q1 per R1 ditambah dengan K dikali Q2 per R2 ditambah dan seterusnya sampai K dikali Q ke N dibagi dengan Rn. Ya. Di mana R1, R2, R3, Rn itu adalah jarak titik ke masing-masing muatan. Atau bisa ditulis ya dalam ungkapan yang lebih sederhana, V total itu sama saja dengan jumlah ya, atau K dikalikan dengan jumlah ya, jumlah QI per RI, di mana I-nya dari 1 sampai N. Jadi karena ini skalar jadi berbeda dengan potensial atau medanistik ya. Oke, kita tidak memerlukan apa namanya arahnya ya. Oke ya. Baik. Sebagai contoh, misalnya ada dua buah muatan listrik. Nah, saya gambarkan begini saja. Ada sumbu Y, ada sumbu X ya. Ini. Kemudian di sini ada muatan, di sini ada muatan, ya. Misalnya yang ini muatannya adalah Q, yang ini muatannya min Q. Misalnya ini jaraknya adalah A, ini jaraknya B. Nah, ada satu titik B, di mana di sini siku-siku.
Misalkan tentukan potensial listrik di titik P, ya. Nah, tentu saja potensial listrik di titik P ini merupakan jumlah, ya, potensial yang dihasilkan oleh muatan Q dan muatan min Q. Sehingga P total di P, kita tuliskan P di P, K dikali jumlah QI per RI, ya. Berarti K, saya tidak tuliskan I dari 1 sampai 2, hanya 2 saja dengan sebutannya, ya. K, nah yang pertama kan, yang pertama ini Q. Berarti Q dibagi dengan jaraknya apa? Jaraknya B, ya. B. Yang kedua, nah yang kedua muatannya negatif. Jadi di sini masukkan minus Q gitu. Dibagi dengan nah, jaraknya terhadap P. Nah, berarti jarak ini nih, ya. Jadi hati-hati ya jaraknya ini. Berapa jarak dari P ke muatan minus Q? Karena ini siku-siku, maka kita bisa gunakan teorema Pitagoras untuk mendapatkan ini kan ya. Berarti ini adalah tidak lain apa? Akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat, gitu kan ya. Sehingga ini sama dengan min Q dibagi akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Ya. Ya. Mudah saja ya. Oh, kita tuliskan jadi K dikalikan dengan Q per B dikurang gitu ya. Atau Q-nya kita keluarkan, boleh saya. Kita keluarkan Q-nya. Jadi K kali Q dalam kurung berarti 1 B dikurangi dengan 1 per akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Ya. Oke. Itu contoh yang pertama ya. Kemudian contoh yang kedua. Satu lagi lah ya. Misalkan pada setiap sudut sebuah persegi ya, sebuah persegi dengan panjang sisi A terdapat muatan titik masing-masing Q, min Q, Q, dan min Q. Tentukan, misalkan ya, tentukan potensial listrik di titik pusat persegi. Nah, kalau kita gambarkan, kita punya persegi. Nah, ini persegi ya. Di mana panjang sisinya adalah A, berarti ini adalah A, ini adalah A. Di setiap sudutnya ada muatan. Ada muatan listrik. Oke, di sini ada muatan listrik. Di sini ada muatan listrik.
Ini ada muatan listrik. Di sini juga ada muatan listrik. Oke, ya. Masing-masing besarnya yang ini adalah Q, kemudian min Q, kemudian Q, kemudian min Q. Nah, yang ditanyakan adalah potensial listrik di pusat persegi. Pusat persegi adalah perpotongan dari diagonalnya. Jadi kalau kita gambarkan ke sini. Ini ya. Katakan apa? Titiknya misalnya titik P ya. Kita namanya titiknya titik P ya. Maka potensial di P ya lagi nih dihasilkan oleh keempat buah muatan, berarti jumlah ya, K dikalikan dengan I-nya dari 1 sampai ada 4 ya. QI dibagi dengan R. Nah, mohon maaf ini K-nya terlalu kecil ya, ini K-nya. Di PP sama dengan K dikalikan dengan ini ya. Nah, kita perhatikan jarak dari P ke Q. Ini misalnya R. Dan karena dia tepat berada di pusat, maka sebetulnya ini jaraknya semuanya sama. Jadi P ke Q yang di sini, ke Q yang min Q, ke yang ini, ke yang ini semuanya sama, R. Kita misalkan R semuanya. Maka ini berarti K dikalikan dengan, nah, yang pertama adalah apa? Q per R. Ditambah yang kedua min Q per R. Yang ketiga adalah Q per R. Ya. Dan yang keempat min Q per R. Jelas dari sini hasilnya berapa? Ini kan Q per R min Q per R plus Q per R plus min Q per R. Jadi 0 ya, yang ini 0. Ya. Baik, ya ini dua contoh soal terkait dengan bagaimana menghitung potensial listrik oleh muatan titik. Ini oleh 2 buah muatan titik, oleh 4 buah muatan titik ya. Jadi potensial listrik oleh sebuah muatan titik itu adalah K Q per R. Baik, sampai di sini saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.